Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika kelas 8. Pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, koordinat kartesius. Sub yang kita bahas adalah jarak titik terhadap titik dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat materinya. Pendahuluan. Kita mulai dari materi sebelumnya. Kita ingat kembali bahwa ini adalah gambar diagram kartesius ya, atau bidang kartesius. Di sini ada 4 titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita ingat-ingat bagaimana cara menuliskan titik koordinatnya. Titik A memiliki koordinat 1,0, di mana sumbu X-nya atau disebut absisnya adalah 1 dan sumbu Y-nya atau yang kita sebut ordinatnya adalah 0. Maka titik pertemuan sumbu X-nya 1 dan sumbu Y-nya 0, titik koordinatnya adalah 1,0 untuk titik A. Kemudian untuk titik B, titik koordinatnya adalah 2,4. Ini diperoleh dari sumbu X-nya 2 atau absisnya 2, sumbu Y-nya 4 atau ordinatnya 4, sehingga titik koordinat dari titik B adalah 2,4. Awas jangan terbalik. Yang pertama kali disebutkan adalah sumbu X-nya terlebih dahulu, baru sumbu Y-nya. Titik C memiliki koordinat 5,7, bisa terlihat ya, sumbu X-nya adalah 5, sumbu Y-nya adalah 7. Nama lain sumbu X adalah absis, nama lain sumbu Y adalah ordinat. Titik D memiliki koordinat 6,4. Kita cek yang di sini ya. Titik D kita lihat sumbu X-nya ada di 6 dan sumbu Y-nya ada di 4. Maka titik koordinatnya adalah 6,4. Oke, selanjutnya materi intinya yang pertama adalah jarak titik terhadap titik. Kita lihat di sini ada bidang kartesius, ada 4 titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Contoh soal. Misalkan yang ditanyakan adalah jarak titik A, yaitu 6,4 titik koordinatnya, terhadap titik B dengan titik koordinat min 6,5. Bagaimanakah jarak titik A terhadap titik B? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, kalian menghitungnya atau bergerak hitungannya dimulai dari titik B. Jadi kalian memulai pergerakannya dari titik B. Jadi setelah kata terhadap, itu adalah titik yang kalian pertama kali memulai pergerakan menuju ke titik A. Ya. Kalau kita lihat di gambarnya, dari titik B menuju titik A, gitu ya, arahnya seperti ini. Nah, arahnya sesuai dengan sumbunya. Untuk sumbu X berarti ada 2 kemungkinan, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Untuk sumbu Y juga sama, ada 2 kemungkinan, bisa ke atas atau ke bawah. Karena kita mulai dari sumbu X terlebih dahulu ya, sesuai dengan ketentuannya, maka kita lihat dari titik B, kita mulai dari titik B ya, menuju titik A. Kemana arahnya? Apakah ke kiri atau ke kanan? Ya, karena kita memulai dari titik B sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Titik B ke titik A, kita lihat dulu sumbu X-nya, apakah ke kiri atau ke kanan. Ternyata arahnya ke kanan. Kita lihat karena di sini ada satuan kotak ya, kalau menggunakan buku berpetak, di sini ada satuan kotak. Kita hitung satuannya. Berapa satuan titik A mendatar ke kanan sampai dengan sejajar dengan titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berhenti ketika sudah mendekati titik A. Ya. Kemudian kemana lagi? Tinggal kita lihat sumbu Y-nya, apakah ke atas atau ke bawah. Kalau titik perhentiannya di sini artinya ke bawah ya. Berapa satuan ke bawahnya? Hanya 1. Sudah langsung sampai di titik A. Sehingga Nah, jaraknya adalah ini,
12 satuan ke kanan yang sudah kita hitung tadi ya, 12 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Ini adalah jarak titik A terhadap titik B. Sedangkan pada prakteknya kita mulai dari titik B menuju titik A, selalu seperti itu. Nah, setelah kita lihat langkahnya seperti ini, kita bisa menentukan titik koordinatnya. Ya, kita lihat di sini 12 satuan ke kanan. Kalau pada sumbu X, ke kanan itu artinya positif, maka 12-nya positif. Dan 1 satuan ke bawah. Nah, pada sumbu Y, ke bawah itu artinya negatif. Maka 1 di sini bertanda negatif. Sehingga jarak yang ditanyakan di sini, titik koordinatnya adalah 12,-1. Dari mana 12? Karena dia 12 satuan ke kanan arahnya tadi. Ya, langkahnya. 12,-1. Dari mana -1? Karena setelah 12 satuan ke kanan dia turun atau ke bawah 1 satuan. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Jarak titik B terhadap titik A. Nah, sekarang dibalik ya. Secara kalimat ini titik B terlebih dahulu baru titik A. Tapi secara praktik seperti biasa kita mulai dari yang paling belakang atau titik yang ada di setelah kata terhadap. Kita mulai dari sini pergerakannya menuju titik B ya. Nah, berarti kita mulai dari titik A ini menuju titik B. Ingat, langkahnya selalu sumbu X dulu. Apakah ke kanan atau ke kiri? Jangan dulu ke atas atau ke bawah ya. Langkah pertama itu kita lihat apakah arahnya ke kanan atau ke kiri. Dari titik A menuju titik B. Kalau kita lihat ke kanan atau ke kiri, sudah pasti ke kiri ya. Tapi berapa satuan? Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 satuan ke kiri ya. Satu lagi, kemudian pergerakannya ke atas, 1 satuan ke atas, sehingga jarak titik B terhadap titik A adalah 12 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, sehingga titik koordinatnya adalah -12. Kenapa -12? Karena 12 di sini arahnya ke kiri. Untuk sumbu X kiri itu adalah negatif, maka 12-nya negatif, 1. Kenapa 1 di sini? Karena ke atas pada sumbu Y, atas itu adalah positif. Sehingga titik koordinatnya adalah -12,1. Terlihat perbedaannya, kalau kita salah menentukan jaraknya atau terbalik misalkan pergerakannya tidak sesuai dengan yang sudah tertera di sini, maka hasil akhirnya juga akan salah. Kita lihat ya, ini hanya terbalik posisinya, jadi lihat hasil titik koordinatnya itu sudah berbeda ya. Yang ini 12,-1 kalau jarak titik terhadap A terhadap sumbu B. Untuk yang jarak titik B terhadap sumbu A adalah -1,1 ya. Untuk selanjutnya masih di materi yang sama, jarak titik terhadap titik, dan masih di gambar yang sama. Contoh soal, sekarang kita menentukan jarak titik A terhadap titik D. Titik A di sini, titik D di sini. Tapi kalau kita lihat kalimatnya, jarak titik A terhadap titik D. Nah, jangan terkecoh, pergerakannya dimulai dari titik D menuju titik A. Nah, ini ya, D menuju titik A. Untuk pergerakannya kita lihat dulu sumbu X-nya, apakah ke kiri atau ke kanan. Untuk menuju titik A, tentu saja ke arah kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3. Nah, jika sudah menemukan titik yang sejajar, ya, maka berhenti di sini, 3 satuan ke kanan. Kemudian kemana lagi? Atas atau bawah? Sudah jelas ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya pergerakannya 3 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Sehingga titik koordinat jaraknya adalah 3,8. 3 ini dari 3 satuan ke kanan pergerakannya ya, 0,88 ini karena 8 satuan ke atas. Jadi sumbu X-nya 3 karena dia
3 satuan ke kanan jadi positif, dan 8 itu sumbu Y ke atas jadi positif. Yang kedua, jarak titik D terhadap titik A. Nah, berarti dibalik ya, kalimatnya juga dibalik. Jarak titik D terhadap titik A, berarti untuk pergerakannya kita mulai dari titik A menuju titik D ya. Titik A dari sini kita ke titik D. Awas, jangan lupa pergerakannya selalu kita lihat kanan atau kiri dulu, jangan dulu atas bawah. Apakah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ke kanan ke sini, ke kiri ke sini. Artinya pasti sudah pasti di kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke bawah. Ini adalah langkah pergerakannya. 3 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Sehingga titik koordinat jaraknya adalah -3, -8. 3 satuan ke kiri berarti ke kiri -3 sumbu X-nya. 8 satuan ke bawah. Nah, ke bawah itu artinya negatif pada sumbu Y, jadi -8. Next. Sebelum ke materi selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu posisi garis terhadap garis lain. Bagaimana sih posisi garis terhadap garis lain? Nah, berikut ada hubungannya. Ada 3 ya. Yang pertama sejajar. Sejajar itu apabila ada 2 buah garis yang jaraknya itu selalu sama sampai seterusnya. Jadi apabila 2 garis ini diteruskan, akan selalu memiliki jarak yang sama, tidak akan pernah bertemu di salah satu ujungnya. Nah, ini ya, garis M dan garis L ini sejajar. Garis A dan garis B juga sama sejajar, karena ketika garis ini diteruskan, kan garis itu ujungnya panah ya, artinya bisa diteruskan sepanjang apapun. Nah, ketika diteruskan, kedua ujung dari garis tersebut tidak saling bersentuhan dan tetap memiliki jarak yang tetap ya. Jadi 2 garis tersebut dikatakan sejajar. Nah, ini contoh yang tidak sejajar, garis M dan garis N ya. 2 garis ini tidak sejajar. Kenapa? Ketika diteruskan, nanti titik M ini akan memotong titik N, akan bertemu di satu titik ya. Nah, ini artinya jarak dari ujung ya, jaraknya dari ini tidak sama gitu, maka garis M dan N itu tidak sejajar. Yang kedua adalah tegak lurus. Tegak lurus itu adalah 2 buah garis yang bertemu di satu titik tapi membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Artinya dia adalah tegak lurus ya. 2 garis yang saling bertemu di satu titik ya, tapi salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga adalah garis yang saling memotong, yaitu 2 buah garis ini ya, memotong tuh artinya dia akan bertemu di satu titik potong. Bedanya apa dengan yang tegak lurus? Memotong dengan tegak lurus apa bedanya? Kalau tegak lurus dia memotong sudah pasti, tapi sudut yang terbentuknya adalah 90 derajat. Semuanya 90 derajat. Jadi dia benar-benar keempat sudutnya membentuk 90 derajat. Kalau yang memotong ini tidak membentuk 90 derajat, tapi dia bertemu di satu titik potongnya seperti itu. Nah, ini seperti yang kedua, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita sudah dibekali posisi garis terhadap garis ya. Apa aja tadi? Ada sejajar, ada tegak lurus, dan berpotongan. Nah, dari situ nanti kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana posisi garis? Apakah sejajar atau tegak lurus atau berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat gambarnya di sini. Di sini ada contoh garis M1, M2, M3 dan M4. Ada bidang kartesius seperti gambar yang di samping ini. Kalau kita perhatikan ya, semuanya sama ya. Kita lihat kotaknya, jaraknya juga sama ya. Artinya untuk M1 dan M2 ini jarak di antara sini adalah 3 satuan dan seterusnya. 3 satuan, oh artinya M1 dan M2 sejajar. Bagaimana dengan M3? Oh sama ya. Sampai dengan seterusnya jarak di sini itu sama. M4 juga begitu ya. Jaraknya sama. Nah,
M1, M2, dan M3 sampai dengan 4 merupakan garis yang saling sejajar. Nah, sekarang bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat ya. Garis M1, M2, M3, dan M4 kalau terhadap sumbu X yang di sini ya, itu berarti garis yang saling apa? Nah, betul, tegak lurus ya di sini ya. Tegak lurus artinya dia membentuk sudut 90 derajat, menyiku di sini di kotaknya gitu ya. Jadi garis M1, M2, M3, dan M4 ini terhadap sumbu X itu dia adalah tegak lurus, membentuk tanda tambah gitu ya. Bagaimana terhadap sumbu Y? Sumbu Y itu yang ini. Sama-sama vertikal. Bagaimana? Nah, berarti garis M1, M2, M3, dan M4 itu garisnya saling sejajar terhadap sumbu Y. Ya, bisa diperhatikan ya. Seperti itu. Jadi terhadap sumbu X, garis M1, M2, M3, dan M4 adalah tegak lurus. Ya, di sini. Kemudian terhadap sumbu Y-nya dia adalah sejajar. Oke, kita lanjut. Masih di posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita menemukan garis yang lain, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Di sini ada 4 garis. Kalau kita lihat antara 4 garis ini hubungannya bagaimana? Garisnya tidak memotong ya, sampai ke ujung semuanya selisihnya sama, jaraknya sama, yaitu selalu tetap ya. Berarti garis L1, L2, L3, dan L4 itu adalah garis yang saling sejajar. Kemudian kita akan lihat bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis L1, L2, L3, dan L4. Kalau kalian perhatikan dengan gambar garis M yang sebelumnya, garis M itu seperti ini ya. Nah, sekarang bedanya garis L1 sampai L4 itu sekarang seperti ini. Ya, lebih ke vertikal gitu ya. Lebih ke horizontal, sorry. Nah, kalau seperti ini berarti dia sejajar dengan sumbu apa? Dia samanya dengan sumbu apa? Ya, betul, dengan sumbu X. Berarti dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Betul. Ya. Jadi garis L1, L2, L3, dan L4 itu akan sejajar dengan sumbu X karena dia kan sama ya dengan garis-garis yang lain terhadap sumbu X. Untuk yang sumbu Y dia tegak lurus karena membentuk 90 derajat atau tanda. Oke, yang terakhir masih di posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apalagi yang belum? Satu lagi ya hubungannya. Ada garis N1 dan N2 di sini. Nah, garis ini kalau kita perhatikan saling apa? Sudah jelas dia berpotongan. Tapi apakah tegak lurus? Tidak, karena sudut-sudut yang terbentuk di sini tidak membentuk 90 derajat. Jadi N1 dan N2 adalah garis yang saling berpotongan. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dulu terhadap sumbu X. Apakah dia sejajar? Tidak. Apakah tegak lurus? Juga tidak. Tapi dia memotong sumbu X di sini ya, dan di sini. Jadi terhadap sumbu X dia memotong. Bagaimana terhadap sumbu Y-nya? Apakah sejajar? Tidak. Tegak lurus? Juga tidak. Tapi dia memotong sumbu X di titik yang ini. Jadi garis N1 dan N2 berpotongan terhadap sumbu X, dan garis N1 dan N2 berpotongan terhadap sumbu Y. Seperti itu. Oke. Itulah materi kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Jangan lupa silakan cek tugas mandiri. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.